Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan teori perilaku konsumen. Jadi pembahasan kali ini ialah yang pertama, definisi teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal, hukum Gosen 1 dan 2, pendekatan ordinal, dan pola perilaku konsumen. Anggota kelompok terdiri atas Apreleta Nurul Inaya, Sonia Putri Wilsa, Fabela, Naura Rizky Nafiza, Marvel Valentino, Vigo Deka Pratama, dan Fakrul Azmi. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan, sampai pengambilan keputusan untuk mendapatkan suatu yang akan mereka konsumsi. Konsumen dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang akan membeli barang atau jasa untuk keperluan dirinya sendiri maupun orang lain. Artinya, konsumen adalah orang yang akan mendapatkan nilai manfaat dari barang atau jasa yang dibelinya. Pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini merupakan salah satu cara untuk menganalisis perilaku dari konsumen sesuai dengan asumsi. Ketika tingkat kepuasan yang dimiliki oleh konsumen bisa diukur sesuai dengan nominal layaknya unit uang, maupun jumlah singkatnya. Pendekatan kardinal dalam teori perilaku konsumen bisa diukur menggunakan angka. Hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 dikenal sebagai The Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum tambahan kepuasannya semakin menurun, yang menyatakan bahwa jika jumlah barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Penjelasan. Pada kurva tersebut dapat dilihat bahwa kepuasan total atau TU akan mencapai puncak kepuasan maksimal ketika kepuasan marginal atau MU adalah 0 dan TU akan turun ketika MU negatif. The Law of Diminishing Marginal Utility mulai berlaku ketika TU menunjukkan tren yang menurun. Hukum Gosen 2. Gosen melengkapi teorinya yang dikenal dengan hukum Gosen 2 yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas tingkat kepuasan yang sama. Kepuasan maksimal yang akan dicapai konsumen secara sistematis dapat ditunjukkan pada persamaan di samping, dengan keterangan MU sama dengan marginal utility, nilai guna barang, P yaitu price atau harga, dan A, B, C yaitu jenis barang. Pendekatan ordinal. Menurut pendekatan ordinal, keputusan manusia dalam mengkonsumsi barang dan jasa tidak bisa diukur dengan nominal tertentu, tetapi hanya bisa dibandingkan. Pendekatan ordinal lebih menekankan pada preferensi bahwa barang A lebih saya sukai daripada barang B. Tingkat pengganti marginal dalam tabel tersebut artinya besar barang atau jeruk yang dikorbankan untuk menambah konsumsi barang lain atau apel. A, B, C, D, E, atau F menunjukkan gabungan kepuasan mengonsumsi jeruk dan apel, yang pada setiap gabungan memberikan kepuasan yang sama. Hal ini berarti gabungan manapun yang diambil konsumen akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Kurva indiferensi di samping menggambarkan kombinasi jeruk dan apel yang dikonsumsi, ditunjukkan pada titik A, B, C, D, E, dan F. Kombinasi dari masing-masing barang pada titik-titik tersebut memberikan kepuasan yang sama. Misalnya antara mengkonsumsi jeruk 16 serta mengkonsumsi apel 2 pada titik A, dan mengkonsumsi jeruk 3 serta mengkonsumsi apel 8 pada titik E akan memberikan kepuasan yang sama. Ciri-ciri kurva diferensi yaitu semakin ke kanan atas atau menjauh dari titik 0, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Kurva diferensi tidak berpotongan satu sama lain, berslope negatif, dan cembung terhadap titik 0. Pola perilaku konsumen. Pola perilaku konsumen adalah model atau sistem yang menjelaskan aktivitas dan interaksi manusia dengan lingkungannya dalam hal mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi.
Perilaku konsumen dapat dijelaskan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perolehan, yaitu mencari dan membeli. Tahap konsumsi, yaitu menggunakan dan mengevaluasi. Tahap tindakan pasca beli, yaitu apa yang dilakukan konsumen setelah menggunakan atau mengonsumsi produk. Dan yang terakhir adalah pola hidup hemat. Hidup hemat berarti gaya hidup yang tidak boros dan tidak berlebihan. Sebagai contoh, seorang ibu yang pergi berbelanja dengan membawa daftar belanja, ia akan berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Agar dapat menerapkan pola hidup hemat, perlu membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja keluarga yang membuat jenis-jenis kebutuhan yang benar-benar penting serta harus dipenuhi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.